Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat kita yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat sehat dan waktu luang. Ya, nikmat yang saat ini sebagian dari kaum muslimin dan muslimat saudara-saudara kita itu tidak mendapatkannya, sehingga mereka terhalang dari berbagai macam hal-hal yang biasa mereka lakukan, dari kebaikan-kebaikan. Dan pentingnya kita senantiasa mengingat nikmat dua ini. Nabi SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia itu tertipu terhadap dua nikmat ini. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah waktu luang. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena adanya kesehatan dan waktu luang, kita nggak bisa duduk di sini. Kalau bukan karena Allah, kemudian adanya sehat yang Allah berikan kepada kita, demikian juga nikmat waktu luang, kelonggaran, maka kita tidak bisa duduk di sini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih pada surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita singgung dari ayat pertama hingga ayat yang ke-18 seputar tentang kengerian hari kiamat. Kengerian hari kiamat dan juga kengerian apa-apa yang akan ditimpakan kepada orang-orang kafir tersebut. Pada kesempatan kali ini dari ayat yang ke-19 dan hingga ayat yang ke-35 ya, kita akan terangkan secara singkat. Kemudian dan nanti dari ayat yang ke-36 sampai 44 yang belum kita baca, kita akan baca dalam rangka untuk bertabarruk, mencari keberkahan, karena Al-Quran ini berkah. Karena Al-Quran ini berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh keberkahan di dalamnya. Pada ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala dan hingga ayat ke-35 Allah menyebutkan setidaknya tentang dua poin. Poin yang pertama adalah sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia. Kemudian poin yang kedua adalah orang-orang yang dikecualikan dari sifat dasar manusia itu. Orang-orang yang dikecualikan dari sifat dasar manusia itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang sifat dasar manusia? Allah memulai dengan firman-Nya, "Innal insana khuliqa halu'a." Yang artinya sesungguhnya manusia itu khuliqa, diciptakan, halu'a. Halu'a ya, itu terjemahannya keluh kesah. Banyak berkeluh kesah. Di dalam tafsir yang kita jadikan sebagai kitab rujukan ini, Al-Mukhtasar fi Tafsir, disebutkan oleh penulisnya, innal insana khuliqa syadidal hirs. Manusia itu diciptakan sangat tamak, sangat hirs, rakus. Seperti apa tamaknya? Allah sebutkan di ayat yang ke-20. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila manusia itu ditimpa syarr, keburukan yang ditafsirkan sebagai kemudaratan berupa sakit atau kefakiran atau yang lain yang tidak menyenangkan, maka apa sikap manusia itu? Jazu'a. Jazu'a itu banyak mengeluh. Maksudnya
kana qalilas sabr. Manusia itu sedikit banget sabarnya. Ya, tipis kesabarannya, sedikit sabarnya. Inilah sifat dasar manusia. Kalau kita pengen lihat sifat dasar kita ya seperti ini. Saya manusia dan kita semuanya manusia. Allah sudah ciptakan manusia itu apa? Halu'a. Sifat dasarnya begitu. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau ditimpa hal-hal yang buruk itu mengeluh. Dan sebaliknya, wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila ditimpa kebaikan, yang ditafsirkan kebaikan itu berupa ma yusarru bihi min khasbin wa ghinan, yang hal-hal yang menyenangkan berupa apa? Kemakmuran, kekayaan, kesuksesan. Rodanya lagi di atas, dia lagi berada di atas. Maka apa sifat dasar manusia itu? Manu'a. Manu'a itu maknanya adalah banyak menahan. Menahan apa? Menahan kebaikan. Kana katsiral man'i li badlihi fi sabilillah. Manusia itu jadi pelit. Manusia itu jadi pelit. Nah, coba kita sedikit renungkan bahwasanya kita ini kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala pasti masuk ke dalam jenis manusia yang seperti ini. Ya, manusia yang pada asalnya seperti itu keadaannya. Kalau ditimpa keburukan, ngeluh. Ditimpa kenikmatan, melampaui batas. Itu sifat manusia begitu. Ya, padahal hidup ini kalau tidak sedang senang ya sedang susah. Hidup ini cuma dua isinya, nggak ada yang lain. Kalau tidak sedang susah ya senang. Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Semua perkara itu baginya baik. Kemudian Nabi mengatakan dua perkara. Yang pertama, kalau ditimpa kesenangan, maka dia bersyukur. Kalau ditimpa kesedihan atau kemudaratan atau musibah, dia bersabar. Jadi isinya hidup ini, ya, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, tidak ada yang ketiga. Yaitu yang pertama adalah senang, yang kedua adalah susah. Sifat dasar manusia demikian. Nah, ternyata di sana ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Manusia yang kalau ditimpa syar atau keburukan dia tidak mengeluh-ngeluh. Manusia yang kalau ditimpa mendapatkan kebaikan dia tidak menahan hak orang lain. Itulah illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Kecuali orang-orang yang sholat. Dan hanya orang mukmin yang sholat. Karena syiar seorang mukmin muslim itu adalah sholat. Kalau orang tidak sholat itu bukan orang Islam, meskipun KTP-nya Islam. Nah, itu parameter. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian ikatan antara kita sama mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Ya. Jadi batas antara seorang mukmin dengan kafir itu sholatnya itu. Kalau dia udah nggak sholat itu udah bukan seorang mukmin. Bukan seorang mukmin. Illal musalli, kecuali orang-orang yang sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi. Alladzina hum ala salatihim daimun. Yaitu mereka orang-orang yang daimun, senantiasa menjaga sholatnya. Senantiasa menjaga sholatnya. Apa maksudnya menjaga sholat? Alladzina hum ala salatihim muwadhibuna. Mereka senantiasa melaksanakan sholat tentunya pada waktunya. Kalau sekarang belum waktunya sholat isya, ya jangan sholat isya. Artinya melaksanakan sholat pada waktunya. Dan itu salah satu di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. La yanshagiluna anha. Mereka tidak
tersibukkan oleh apapun, entah dengan alasan apapun, wah ini meeting, wah ini kerja, ini sholat. Ya, mereka tetap apa? Sholat. Mau bertemu dengan siapa, meeting dengan siapa, waktunya sholat, sholat. Nah ini, alladzina hum ala sholatihim daimun wa yu'addunaha fi waqtihal muhaddad laha. Dan mereka yang melaksanakan sholat itu pada batas waktu yang telah ditentukan. Sholat itu innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kata Allah Subhanahu wa taala, sholat itu sebuah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Hati-hati dari sholat asar terutama. Sholat asar. Sholat asar itu sholat wusta, sholat yang tengah-tengah. Yang apa? Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka hapus amalannya. Berbahaya sholat asar itu kalau dihapus. Sementara sebagian orang, ya sebagian orang, tidak semuanya, sholat asar itu waktu sore itu kadang-kadang meeting. Ya nggak tahu sih, tapi waktu saya dulu kerja itu sore itu dipakai meeting, karena kalau pagi itu kan operasional. Nanti kalau sudah sore review gimana, entah ini enaknya meeting itu sore. Ya, tapi kalau buat saya lihat jam, ini kalau udah jam 5 waktunya pulang juga kadang. Tapi apa? Karena kesibukan itu akhirnya sebagian orang ada yang kemudian apa? Sholat asarnya itu sudah hampir maghrib. Nah inilah orang-orang yang celaka dalam sholatnya. Allah mengingatkan dan ini sudah berlalu dari kita di juz 30. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Hati-hati, celaka orang-orang yang sholat yang mereka ini lalai dari sholatnya. Maksudnya bukan orang yang kalau sholat itu terus kemudian pikirannya kemana-mana. Bukan itu maksudnya. Karena Allah tidak mengatakan alladzina hum fi sholatihim sahun, bukan. Tetapi Allah mengatakan alladzina hum an sholatihim sahun. Disebutkan dalam tafsir itu, siapa itu orang yang sahun, orang yang lalai dari sholatnya. Orang itu loh, waktunya sholat asar itu sudah nabrak maghrib. Nanti selesai sholat, waktunya maghrib, nanti deket-deket isya atau bahkan ditabrak. Ya, nanti sholat isyanya gimana? Sudah lewat waktunya. Karena waktu sholat isya itu, menurut sebagian ulama, dan ini nampaknya aqrab ila shawab, yang lebih dekat kepada kebenaran berdasarkan hadis Nabi SAW. Waktu sholat isya itu sampai muntasofil lail, sampai tengah malam. Tengah apa Pak? Tengah malam. Jadi bukan sampai menjelang subuh, enggak. Tengah malam itu gimana ngukurnya? Ngukurnya itu kalau kata para ulama, ya diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, misalnya kalau kita maghrib jam berapa nih? Terbenam jam 6 saja misalnya kan. Waktu fajar jam berapa? Jam 5, yang gampang aja. Jam 6 ke jam 5 itu berapa jam? 11 jam. 11 bagi 2 berapa? 5,5. Berarti dari jam 6 sampai 5,5 jam kemudian itulah waktu isya. Jadi jam berapa setengah? 12. Ada sebagian orang itu yang menyangka dan mengira nggak apa-apa, nanti aja, sudah dekat-dekat subuh, nanti keterusan lagi. Akhirnya mundur. Ya, bahkan akhirnya udahlah tanggung, nggak sholat sekalian. Waliyadzubillah, ya, nggak sholat sekalian. Bahaya ketika orang sudah mulai menyempelekan waktu sholat, itu pertanda awal dia akan menyempelekan yang lain. Menyempelekan apa? Menyempelekan yang lain termasuk sholatnya. Nanti akhirnya itu ujung-ujungnya apa? Nggak sholat itu nanti. Kalau orang sudah mulai menyepelekan masalah waktu sholat, itu nanti ujung-ujungnya nanti akan meninggalkan sholat. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang atau ciri yang pertama dari orang yang tidak mengeluh ketika ditimpa musibah, tidak berlaku melampaui batas ketika mendapatkan kenikmatan. Yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Dan orang-orang yang mereka pada harta mereka itu ada haqqun ma'lum, ada hak yang mereka sudah sisihkan. Ya, nasibun muhaddadun mafrudun. Ada nasib atau bagian-bagian dari harta mereka yang mereka sisihkan
untuk orang lain. Untuk orang lain. Baik yang sifatnya wajib, zakat, ya toh, zakat itu kan wajib. Demikian juga yang sifatnya sunnah, berupa apa? Sedekah, berupa apa namanya? Ya, infak yang sifatnya sunnah. Infak yang sifatnya sunnah. Untuk siapa? Untuk siapa harta yang mereka sisihkan itu? Lisaili wal mahrum. Bagi orang-orang yang meminta dan orang-orang yang mahrum. Orang-orang yang mereka terhalang. Orang meminta itu jelas, ya. Meminta itu pertanda orang itu membutuhkan. Meminta itu pertanda orang itu membutuhkan. Akan tetapi meminta-minta ini berbahaya. Apalagi ketika meminta-minta itu menjadi sebuah profesi tersendiri. Ya, mengemis itu profesi yang haram, nggak boleh. Seseorang nggak boleh berprofesi sebagai seorang pengemis. Nah, sebagai kita sudut pandang orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan rizki, maka hendaknya kita pasang radar. Siapa orang yang dia memang meminta bantuan kepada kita dan kita bisa beri, dan mahrum. Siapa itu mahrum? Mahrum adalah la yas'aluhum mimman hurimar rizqu li ayyi sababin kana. Orang-orang yang tidak minta-minta padahal dia itu apa? Butuh. Jadi mahrum itu banyak penafsiran dari para ulama, ya. Al-mahrum itu ditafsirkan kalau menurut Imam Qatadah dan Imam Zuhri, yang kami kutip dari tafsir Ibnu Katsir, al-mahrumul ladzi la yas'alun nasa syai'an. Orang yang tidak minta-minta kepada manusia apapun. Tetapi dia apa? Dia orang butuh. Ya, orang butuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal miskinu bitawafil ladzi tarudduhul luqmatu wal luqmatan. Yang namanya orang miskin yang sejati itu bukanlah orang yang muter keliling untuk mencari sesuap atau dua suap. Bukan itu sebenarnya orang miskin yang sejati. Walakinnal miskina wa tamratu wa tamratan, atau mencari sebutir kurma, dua butir kurma, bukan itu. Akan tetapi orang miskin sejati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinnal miskina alladzi la yajidu ghinan yughnih wala yuftinu wala yuftanu lahu fayutasaddaqu alaihi. Dia adalah orang yang dia tidak memiliki kecukupan hidup, akan tetapi tidak disadari dan diketahui oleh orang-orang sehingga orang kemudian bersedekah. Nah, jadi orang miskin yang sejati adalah orang itu butuh sebenarnya, tetapi dia nggak minta-minta sama orang. Nah, ini luar biasa. Nah, orang atau manusia yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan dari orang-orang yang suka mengeluh, itu adalah orang yang punya bagian hartanya itu untuk orang-orang seperti itu. Nah, yang seperti ini mengharuskan kita untuk apa? Untuk pandai melihat, menilik dan menelisik. Ini kira-kira ini orang ini butuh. Sebenarnya orang butuh. Misalnya maaf, ya. Kita kan bisa memperkirakan, umpamanya seseorang punya anak banyak, anaknya banyak. Kita tahu pekerjaannya dia misalnya apa, ya suatu profesi. Kita bisa menakar ini sebenarnya enggak ini. Nah, tapi dia nggak pernah minta-minta. Ini orang yang miskin sejati sebenarnya. Bukan orang yang muter tadi, ya, dari pasar ke pasar, dari lampu merah ke lampu merah. Makanya kan kalau di sebagian tempat itu, saya nggak tahu kalau di sini, kalau di tempat saya di Jogja itu, di lampu merah tuh ditulis dilarang memberikan apa namanya, atau pokoknya bahasanya simpan uang receh Anda, jangan kasih ke yang minta-minta di lampu merah itu. Nanti apa? Nanti jadi penyakit. Jadi penyakit dan meresahkan. Nah, ini sudah anjuran pemerintah resmi. Jadi kalau misalnya ini, ya kita mah nggak usah kasih. Ya tidak usah kasih. Apalagi maaf yang menjadi manusia silver dulu. Bukan silver queen, Pak. Kenapa? Ya kita berpikir ini orang gimana sholatnya. Kemungkinan besar yang seperti ini tidak memperhatikan masalah
Sholat ya wong ininya dilumuri pakai cat besi itu kan menghalangi untuk wudu. Ini kapan bersihinnya? Demikian juga, ya maaf ini kadang pakaiannya udah demi apa? Demi tadi lukmatan tadi. Sesuap dua suap, ya. Nah, itulah orang yang mahrum, ya orang yang mahrum. Allah melanjutkan, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Jadi kalau tadi disebutkan orang-orang yang salat itu hablum minallah. Hablun minallah. Vertikal. Kemudian apa? Memberikan sebagian dari harta mereka kepada orang-orang yang meminta maupun orang-orang yang tidak meminta-minta. Itulah hablun minannas. Horizontal. Kemudian walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ayat ke-26. Orang-orang yang mereka membenarkan, meyakini hari kiamat, yaumuddin. Hari di mana yauma yujazillahu kullan bima yastahiqu. Hari di mana Allah akan mengganjar setiap orang sesuai dengan apa yang berhak untuknya. Itulah hari kiamat. Membenarkan hari kiamat mengharuskan seseorang untuk memperbanyak amal soleh dan menjauhi dosa dan maksiat. Membenarkan hari kiamat mengharuskan seseorang untuk ketika dia sudah berdosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi dari membenarkan hari kiamat. Kita kan yakin, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Kalau kita beriman pada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka kita akan berucap yang baik-baik. Kita akan memuliakan tamu, kita akan memuliakan tetangga. Demikian juga kita akan menjauhi perbuatan terlarang. Kalau sudah terlanjur jatuh gimana? Ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Ya karena takut nanti hari kiamat. Nah, ini salah satu di antara buah dari beriman kepada hari kiamat. Lain halnya kalau orang itu apa? Tidak beriman pada hari kiamat. Enggak percaya sama hari kiamat. Halal haram apa Pak? Hantam. Halal haram dihantam semuanya. Kenapa? Enggak ada kok hari kiamat, ngapain? Nanti sudah ada yang nebus. Nanti sudah ada yang nebus dosa kita. Makanya mereka akan bertindak di muka bumi ini apa? Semena-mena. Ya. Nah, itu keyakinan sebagian orang. Ada lagi berkeyakinan memang enggak ada tuh hari kiamat. Ada lagi berkeyakinan agnostik misalnya, enggak kenal atau tidak meyakini ada Tuhan. Ini orang yang parah sekali. Ya waliyaudzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari tergelincirnya hati kita setelah mendapatkan petunjuk, ya. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Yang selanjutnya ciri-ciri mereka adalah walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun. Orang-orang yang mereka terhadap azab Tuhan mereka itu musyfiqun, maksudnya khaifun, takut. Akan tetapi bukan sekedar takut, tetapi takut yang menghasilkan amal. Takut yang produktif. Seperti apa takut yang produktif itu? Ma'ama qaddamu min a'malihimus salihah. Mereka takut kepada Allah tetapi dengan mempersembahkan kepada Allah amal saleh. Ya, karena ada takut yang tidak produktif, bahkan kontraproduktif. Kita akan sebutkan selain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang takut yang produktif ini. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka ini yu'tuna ma ataw, mereka ini menginfakkan dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka, wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka ini takut. Takut apa maksudnya? Takut kalau perbuatan baik mereka ini tidak diterima karena kurang atau ada riya atau ada pamer atau ada ujub, sehingga mereka malah menyempurnakan amalan mereka. Jadi ini takut yang produktif. Takut kepada Allah yang produktif.
Takut yang produktif yang lain adalah ketika seseorang itu takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan istighfar. Bukan takut yang tidak produktif. Tidak produktif seperti apa? Tidak produktif adalah takut yang berbuah suudzon. Ya, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ya, dia berbuat dosa dan maksiat, maka janganlah dia kemudian malah bersuudzon kepada Allah. Suudzon itu lebih besar dosanya ketimbang dosanya dia sendiri itu. Bersuudzon seperti apa? Seperti ketika dia menyangka, wah Allah nggak akan mungkin ngampuni dosa saya. Gimana ceritanya saya bisa diampuni kalau seperti ini? Nah ini suudzon sama Allah. Ya. Atau yang berbuah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditunggu sama syaitan. Ketika seseorang itu sudah berbuat dosa, begitu banyak dosanya, sampai dia kemudian apa? Berputus asa dari rahmat Allah. Oh, udahlah, Allah nggak mungkin ampuni saya. Ini yang ditunggu sama syaitan. Ketika dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka siap. Ya, dia akan mendapatkan ya, su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu ketika seseorang itu dia sudah terlanjur berdosa, dan kita semuanya banyak dosa, Pak. Kita semuanya itu banyak dosa. Sadar nggak sadar itu kita banyak dosa. Ya. Maka tidak ada jalan lain bagi kita melainkan kita kembali kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah perbaikilah saya. Ya Allah ampuni dosa saya. Ya Allah bimbinglah hati saya. Kita ini nggak bisa jadi orang baik kecuali kalau Allah memperbaiki kita. Jadi jangan kemudian wah saya mau jadi baik. Gimana? Pokoknya saya kuat. Saya akan dengan keteguhan hati saya kan nggak bisa. Ya. Harus kita itu apa? Kembali dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan dalam melakukan ibadah itu. Jadi jangan malah menjadi takut yang tidak produktif yang berbuah kepada suudzon atau berburuk sangka kepada Allah dan akhirnya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak loh Pak, orang itu menyangka karena saking banyak dosanya dan karena jauhnya dia dari agama, ya, maka dia mengatakan, ya, udahlah, kepalang tanggung saya nggak mungkin, susah, mending apa? Mending saya sekalian basah saya, nanggung. Nah, jangan. Itu namanya orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dosa apapun, sebesar apapun dosa itu, kalau seseorang bertobat kepada Allah di waktu hidupnya, Allah akan ampuni. Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengampuni semua dosa. Allah mengampuni semua dosa. Semuanya. Sebutkan semua dosa yang menurut kita itu hebat dan heboh, Allah akan ampuni itu semuanya. Ya, apapun itu, sepanjang dia mohon ampun di waktu hidupnya. Kalau sudah meninggal atau sudah yughargir, tersengal-sengal mau meninggal baru taubat, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Seperti Fir'aun itu nggak bisa dia itu ketika sudah mau mati, ya, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Nah, itu Fir'aun yang Allah abadikan dalam surat Yunus. Dia mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel dan saya termasuk orang-orang muslim. Nggak bisa. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang kamu taubat padahal kamu sebelumnya termasuk orang-orang yang mufsid, berbuat kerusakan. Maka dari itu kalau kita berbuat dosa, ayo kita perbaiki. Dosa lagi, perbaiki lagi terus. Jangan nunggu banyak. Nanggung Ustaz, biar banyak sekalian. Enggak, kita enggak ada yang tahu akhir hidup kita ya. Ya, seperti itu memang seorang mukmin itu seperti itu. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang lawamah, banyak
mencela diri, tobat, maksiat, tobat. Itu bukan tobat sambal, bukan. Mukmin itu begitu. Sehingga jangan dengarkan orang-orang yang kemudian nanti aja, mending sekalian tobatnya itu biar numpuk dulu, nanti baru dihapus sekali. Nah, kita nggak tahu ya bagaimana akhir hidup kita. Maka dari itu ya seperti itulah kita hidup di dunia ini, kita jatuh bangun. Bukan jatuh bangun aku mengajarmu, tapi jatuh bangun kita dalam apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena manusia itu apa? Lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan itu apa? Lemah, ya. Lemah. Kita akui saja kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Kan itu kan doa apa itu, Pak? Sayyidul istighfar. Rajanya istighfar. Itu doanya begitu. Aku akui ya Allah nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan aku juga mengakui dah. Aku mengakui dosa-dosa yang aku lakukan. Akui, ya. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Maka ampunilah karena sungguh tidak ada yang mengampuni melainkan Engkau ya Allah. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu ghairu ma'mun. Ghairu ma'mun itu mengerikan, ya. Makhufun la ya'manuhu 'aqilun. Mengerikan. Tidak ada orang yang berakal itu yang akan bisa merasa aman. Kita sebagai seorang mukmin ini, kita sampai kepada Allah dengan dua sayap, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sayap yang pertama adalah roja, harapan kepada Allah. Sayap yang kedua adalah apa? Khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap apa? Harap terhadap rahmat Allah, ampunan Allah, ganjaran Allah, surga Allah. Tetapi jangan lupa ada sayap satu lagi. Apa itu? Khauf, kita takut. Takut apa? Takut terhadap makar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut terhadap dosa-dosa kita, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang akan sampai, ya, dengan dua sayap itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang hanya mengedepankan salah satunya, ya ibarat seekor burung, dia akan jatuh. Tidak akan sampai. Mengedepankan rasa harap, terus lupa apa? Lupa bahwasanya Allah itu azabnya itu pedih, sehingga dia banyak menggantungkan harapan saja. Ya, menggantungkan harapan, banyak melalaikan larangan, ditabrak terus. Kenapa? Allah kan Maha Pengampun, kan Allah itu Maha Baik. Tapi apa? Dia jalan terus itu maksiatnya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Di sisi lain ada orang yang cuman mengedepankan rasa takut, tapi lupa berharap kepada Allah. Sehingga yang ada adalah apa? Dia itu malah tidak produktif tadi. Tidak ada kemudian harapan akan rahmat Allah yang berujung pada su'udzon kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu seorang mukmin ini, ya, benarlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampai kepada Allah dengan dua sayapnya itu. Dua sayapnya. Kepalanya apa? Kepalanya adalah mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal itu yang kita bawa di hidup kita supaya kita sampai kepada Allah. Yang pertama apa tadi, Pak? Mahabbah sebagai kepala. Ya. Kemudian rasa cinta kepada Allah yang melahirkan ketaatan. Kita akan melakukan ketaatan, ya. Itu menjauhi larangan, itu diantara sebabnya adalah kita cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah sayap yang pertama apa? Ya, harapan, roja. Sayap yang selanjutnya, yang sebelahnya, rasa takut. Sampai di situ kita memainkan sayap itu supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang kaum muslimin yang kami muliakan, penting loh kita itu belajar akidah, itu penting. Penting kita belajar akidah. Kita hidup di dunia ini, kita ini seperti ya terbang. Yang kita ini butuh bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, butuh ilmu. Maka penting kita ngaji, itu penting. Datang ke pengajian penting. Supaya kita apa? Mendapatkan ketika kita udah miring ke kanan, oh ditarik ke kiri. Miring ke kiri ditarik ke kanan. Ya, supaya apa? Ya seperti itu. Seperti itulah hidup kita ini, ya. Ya jatuh bangun tadi. Jatuh bangun. Allah lanjutkan, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin.
Dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluan mereka, walladzina hum li furujihim hafizuna bisatriha wa ib'adiha 'anil fawahish. Menjaga kemaluan itu maksudnya dengan menutup kemaluan tersebut, menutup aurat. Wa ib'adiha, dan menjauhkannya 'anil fawahish, dari perbuatan keji. Nabi SAW mengingatkan ada dua hal yang banyak memasukkan orang dalam neraka. Yang pertama apa? Mulut. Yang kedua, yang bawah. Barang siapa yang menjamin untukku ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atmanu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untuk menjaga ini dan menjaga yang bawah, aku akan jamin untuknya surga. Itulah dua hal yang berat untuk dijaga, kecuali bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan taufik. Yang pertama lisan. Wah, kalau kita ngomong dosa lisan, Pak, nas'alullah sallallahu alaihi wasallam, saya banyak bersalah dengan lisan saya. Yang kita ini, kalau kita renungkan para ulama salaf, bener, makanya ulama salaf itu suatu hari misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pernah mengikat mulutnya atau membawa batunya, atau saya lupa nama sahabatnya. Yang jelas apa? Dia mengatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, di dunia ini tidak ada yang berhak dipenjara lebih lama ketimbang lisan. Jadi kita berpikir sebelum kita berbicara, ya. Kalau kita sempat menyakiti orang, maka kita mohon ampun kepada Allah, kemudian apa? Minta maaf. Sudah adzan ya? Adzan, Pak? Belum? Sudah? Oh, 10 menit lagi. Oh, itu alarm. Saya kira adzan, Pak. Kaget ya. Baik. Walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu dengan menutup dan juga menjauhkannya dari fawahish. Menjauhkan kemaluan dari fawahish itu seperti apa? Pintu masuknya ya mata itu. Pintu masuknya apa? Mata. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wala taqrabu azina. Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian berzina, tapi bahkan mendekati saja apa? Tidak. Maka dari itu kita latih mata kita. Ya, kita ingat nikmat Allah itu besar loh sama kita itu. Jadi kalau kita nginget-nginget seperti itu tuh kadang-kadang, bukan kadang-kadang, itulah salah satu di antara terapi untuk apa? Untuk menumbuhkan kendali pada mata kita ini. Allah kan baik sama kita. Allah tahu nggak apa yang kita lihat? Oh, tahu. Ya pasti. Ya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kata Allah, Allah itu tidak bisa dijangkau dengan penglihatan di dunia ini, nggak bisa dilihat di dunia ini. Wa huwa yudrikul absar, tetapi Allah itu yudrik, mengetahui atau menjangkau penglihatan. Allah tahu apa yang kita lihat. Ya. Allah tahu apa yang kita lihat. Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu mata yang khianat. Mata yang khianat, ya. Nah, kita ingat, oh, Allah tuh baik sama saya. Masa iya saya akan seperti ini terus? Maka kita perbaiki diri kita, istighfar, ya. Terlebih di zaman kita ini, Pak, ya, nas'alullah sallallahu alaihi wasallam, memang ya berat sekali. Makanya kata Ustadz Firanda itu kan, kalau hari ini ada orang bisa menjaga matanya, itu wali sudah. Wali. Ya, gimana enggak kita keluar dari rumah kita, nah ini HP, ya. Kita mau umpamanya buka apa, ntar iklannya beda lagi. Bukanya apa, ntar iklannya yang lain. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam. Mau buka kajian ini misalnya kan, nanti di setel YouTube misalnya. Iklannya itu loh. Warna-warna, macam-macam. Iklannya macam-macam. Jadi ya seperti itu, ya. Ya, semoga Allah memperbaiki keadaan saya dan juga kaum muslimin semuanya. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Allah perkecualikan, ya, bahwasanya kemaluan itu dijaga kecuali kepada istri-istri mereka atau orang-orang atau budak-budak yang mereka
miliki. Fa innahum ghairu malumin, mereka tidak dicela ketika mereka menyalurkan hal tersebut kepada istri-istri maupun budak. Ya kalau suami ke istri, kalau istri ya ke suami. Fit tamattu'i bihinna bil wat'i fi famaduna. Baik itu dengan berhubungan maupun yang lainnya. Jadi boleh, tidak dicela. Tidak tercela. Asalkan apa? Asalkan dalam koridornya ya. Dalam koridornya. Bentar, adzan ya? Adzan ya? Oh, kita adzan dulu aja. Ya, kita adzan dulu aja, Pak ya. Siapa muadzinnya? Setelah adzan insyaallah pokoknya seperti biasa, 7:30 kita keluar dari ruangan ini insyaallah. Biar enggak khawatir. Karena besok hari Senin ya kan, Pak? Bapak-bapak banyak yang kerja kan? Perbuatan zina itu, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah, zina itu keji dan seburuk-buruk jalan. Kemudian yang ketiga, kita merenungkan akibat buruknya, ya, berupa apa? Berupa su'ul khotimah atau hal-hal yang buruk yang lain. Sesungguhnya dosa zina itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, ya, kalau tidak salah ya, dalam kitab Ad-Da' wa Dawa itu termasuk dosa yang atharnya, jejaknya itu susah untuk dihilangkan, susah. Kenapa? Ya karena itu meliputi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya kalau orang sudah menikah, waliyadzubillah, kemudian dia berzina, hukumannya apa? Disakiti seluruhnya dari ini. Disakiti dengan apa? Dilempar batu sampai mati, dirajam. Itulah hukuman Allah yang maha adil, yang maha rahman, maha rahim, itu hukumannya seperti itu. Kenapa? Supaya jadi pelajaran, ya. Maka setiap jengkal dari badannya ini menebus dengan apa? Dengan rajam. Kalau misal belum menikah bagaimana? Ya dicambuk, ya dicambuk 100 kali kemudian diasingkan sana, ya diasingkan. Kenapa diasing? Dipisahkan. Karena waliyadzubillah, nas'alullah salamul afiyah, namanya orang kalau sudah berzina itu, ya, kalau secara tinjauan kedokteran itu kan katanya ada hormon ini, hormon itu, yang membuat orang itu apa? Itu pasti pengen lagi. Ada semacam kayak apa? Bondingnya gitu. Jadi bonding dengan wanita yang diajak berzina. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Ya. Wanita berzina itu tidaklah menikah melainkan dengan pezina juga ataupun orang musyrik. Itu Allah sebutkan dalam surat An-Nur. Ya. Nah, maka dari itu hendaknya seorang dia menjauhi betul dari perbuatan yang keji ini, dari perbuatan yang keji ini. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ketika seseorang itu sudah berbuat dosa, maka hendaknya yang pertama, dan ini manhaj atau metodologi para sahabat, hendaknya mereka menutup diri dengan tutupan Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak usah diceritakan. Tidak usah dibeberkan di channel, apalagi bikin channel. Oh, saya dulu pernah ini, pernah itu. Enggak usah. Simpan itu biar taubat pada Allah Subhanahu wa taala, udah. Ya. Adapun yang dilakukan sebagian sahabiat, ya, karena ada juga ada sebagian sahabat wanita itu yang mereka apa? Yang dia ini tidak merupakan satu keharusan, tetapi apa? Ini tingkatannya tinggi. Tapi kalau memang seperti itu ya bisa, tetapi ketika ada mahkamah syariah. Mahkamah syariah. Karena kalau misalnya di sebagian aturan masyarakat ya, asalkan suka sama suka maka ya nggak apa-apa, wong suka sama suka. Dan ini jelas merupakan aturan jahiliyah, tidak dibenarkan seperti ini. Nas'alullaha as-salamah wal afiyah. Demikian juga seseorang hendaknya merenungkan tentang nikmat Allah. Allah itu kan baik sama kita. Dengan hal tersebut maka orang akan malu. Malu sama Allah. Ya, malu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi yang disebutkan oleh para ulama, nanti silakan dibuka, itu ada buku bagus ya, karangan Imam Ibnu Qayyim, Ad-Da' wa Dawa. Buku itu layak untuk dibaca baik mereka yang sudah
menikah maupun yang ingin menikah ataupun para ya bujang, para laki-laki, para wanita baca buku itu. Itu berisi tentang penyakit dan obat. Penyakit dan obatnya. Nanti silakan dibaca saja. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang mereka menunaikan amanat yang dibebankan kepada mereka berupa harta serta rahasia dan yang selainnya. Jadi amanat itu bisa berupa rahasia, ya. Rahasia apa? Rahasia orang lain. Ya. Rahasia tentang si fulan atau fulana, dia punya rahasia tentang si fulan fulana. Dia punya kartu asnya. Punya kartu asnya. Maka dia jaga itu, tidak kemudian apa? Dia beberkan kepada orang lain. Ini sebagai bentuk amanah. Demikian juga harta. Serta wa ahdihim ra'un, mereka juga menjaga perjanjian yang telah mereka sepakati, ya, perjanjian yang telah mereka sepakati. Seperti apa menjaga perjanjian yang disepakati itu? La yakhununa amanatihim, mereka tidak mengkhianati amanat mereka, wala yanquduna uhudahum, dan tidak membatalkan perjanjian yang sudah disepakati. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu, ya. Janji itu harus ditepati. Janji itu harus ditepati. Perjanjian, ya apapun, baik perjanjian dalam bisnis ataupun kerja ataupun perjanjian yang berkaitan dengan masalah yang lainnya, ya. Akad nikah. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun, dan orang-orang yang mereka menegakkan syahadat atau menegakkan persaksian mereka. La tu'assiru qarabatun wala adawatun fiha. Like and dislike itu tidak berpengaruh. Kalau memang si fulan itu baik, dia katakan baik, meskipun itu musuhnya. Ya. Kalau memang si fulan itu tidak baik, dia katakan tidak baik, meskipun apa? Itu adalah temannya atau kerabatnya. Jadi dalam bersaksi maka dia tidak mengenal teman dan tidak mengenal lawan. Dia hanya apa? Mengatakan apa yang saya saksikan, apa yang saya ketahui, dah itu. Maka dari itu, ya, ini salah satu di antara ciri-ciri atau sekian banyak ciri-ciri orang-orang yang mereka ini tidak berkeluh kesah kalau ditimpa musibah dan tidak melampaui batas ketika mendapatkan nikmat. Kemudian Allah menutup dengan ciri-ciri terakhir, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang mereka menjaga salatnya, menjaga pada waktunya, menjaga syarat dan rukunnya serta tumakninahnya, dan mereka tidak tersibukkan. Nah, inilah salat diulang lagi. Di awal tadi salat, di belakang itu apa? Diakhiri dengan masalah salat. Karena apa? Ya karena pentingnya masalah salat ini. Karena pentingnya masalah salat. Kemudian Allah mengatakan ulaika fi jannatin mukramun. Ulaikal mausufuna bitilka sifati fi jannatin mukramun. Bima yalqaunahu minan na'imil muqim wan nadhari ila wajhillahil karim. Orang-orang yang seperti itu tadi yang disebutkan dalam ayat-ayat yang sebelumnya tadi, itulah orang-orang yang akan mendapatkan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di surga. Berupa apa? Berupa nikmat yang kekal serta memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berupa surga, kenikmatan yang kekal, dan kenikmatan berupa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu sekalian taufik, inayah, pertolongannya, agar kita bisa menjadi orang-orang yang istiqomah di atas Islam dan sunnah ini hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. 5 menit kalau ada silakan. Kalau ada yang bertanya, kalau tidak maka kita akan sholat. Insyaallah kita akan selesai jam 7:30 pokoknya, Pak. Tenang aja. Insyaallah.
Silakan Pak kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada ini kita sholat. Ya. 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 Mengakhirkan tanpa sebab. Ya, afdolnya memang sholat isya itu diakhirkan kalau tidak memberatkan. Ya, kalau tidak memberatkan. Nabi kan mengatakan, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, waktu sholat isya itu ya seperti ini. Maksudnya apa? Waktu yang paling afdol itu nanti sholat isya. Tapi kita nggak nanti kok Pak, tenang aja. Kita akan sebentar lagi insyaallah. Kenapa? Mungkin aja kalau nanti kalau masih bisa jamaah iya. Tapi kalau nanti nggak ada teman jamaah terus tidur, wassalam sudah. Mending apa? Sholatnya di awal waktu tapi berjamaah, ya, berjamaah. Jadi itu kalau memang sekiranya ada teman atau berjamaah maka itu yang lebih utama diakhirkan. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan, semoga bermanfaat. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.